Busana-busana ciptaan Ida Leman. Bahwa itu diminati orang tentu saja iya. Maka penipu pun beraksi dengan mengambil setumpuk busana dagangannya. Sejak awal Ida tidak curiga karena penipu itu adalah tetangganya sendiri. Rumahnya itu satu rumah di rumah saya seberang nih. Seberang rumah saya ada lagi sebelah kiri wartel. Nah, sebelah wartel. Jadi waktu dia katakan dia mau beli baju, ya saya silahkan pilih. Saya hitung-hitung. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari spesialis menyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini, Reina Lintang Asih, bintang sinetron Pelangi di Matamu. Sejak kecil ia sudah kehilangan orang tua, tapi Lintang tetap tegar. Dan buahnya, kini namanya sudah disebut-sebut di arena sinetron Indonesia. Pantas saja kalau wajah Lintang Asih selalu berseri. Sebab di antara banyak bintang baru yang putus pacaran lantaran punya cowok cemburuan, tidak demikian dengan bintang sinetron Pelangi di Matamu ini. Bayu itu sangat percaya sama Lintang, sangat terus bisa dibilang dia nggak pernah cemburu gitu. Nah, kalau kita digituin kan kita jadi nggak enak sendiri, Mas, ya kan? Jadi kita harus ngebatasin diri, kita mau bagaimana tuh kita harus sudah tahu aja kan, jangan sampai ngecewain kepercayaan yang dia kasih gitu. Bintang yang bernama lengkap R.A. Reina Lintang Asih ini sudah 5 tahun pacaran dengan Bayu, bekas tetangga yang usianya lebih tua setahun. Dan tampaknya Bayu memang tidak khawatir pada lingkungan Lintang yang sering dikitari gosip. Ya tergantung dari dirinya masing-masing ya. Kalau Lintang sih kayaknya ya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko gitu ya. Dari awal karir sebagai model, pemenang ketiga Wajah Femina tahun 2000 ini selalu mendapat dorongan dari sang pacar yang pertengahan tahun ini akan melanjutkan studi sistem manajemen informasi di Amerika. Budiarto Daryo Kusumo ayahnya meninggal dunia saat Lintang berusia 8 tahun. Disusul mamanya yang dipanggil Tuhan ketika Lintang kelas 3 SMP. Selanjutnya Bayu menjadi tempat curahannya berbicara, selain tentu saja ketiga orang kakaknya. Anak ketiga dari 4 bersaudara yang semua perempuan ini melihat figur ibu pada kakak-kakaknya. Kakakku tuh kalau nilai kuliah aku jelek, mereka pasti akan stop hobi aku yang sekarang ini gitu. Itu sebabnya meski sibuk dengan sinetron, Lintang tetap kuliah di D3 Perbankan FISIP UI. Malu sama kakak juga, karena kakak-kakakku kan nggak ada yang maksudnya mungkin hobinya beda ya, mereka senangnya kemana. Kalau aku kebetulan sukanya di foto, suka acting gitu. Cuma mereka semua kan berhasil. Lagian kan mama papa udah nggak ada. Kalau aku cuma ngandelin kecantikan, acting atau apa, aku pikir itu bukan untuk jangka waktu yang panjang. Apakah kalau ibunya masih ada, beliau akan berpendapat yang sama? Dari dulu tuh di keluarga aku tuh selalu ditanamkan tuh yang belajar gitu. Jadi mungkin ya itu dengan perjanjian tertentu juga seperti yang sekarang ini gitu. Kini pengagum Robert de Niro dan Krisdayanti ini sudah membintangi 4 sinetron. Meski begitu, ia masih risih kalau ada yang menjulukinya aktris. Awalnya hobi di foto, terus udah gitu kayaknya ada jalannya ke sana dan Nina pengen nyoba. Mau tahu apa komentar perempuan kelahiran Jakarta 22 April 80 ini setelah ia berada di lingkungan sinetron? Terus terang aku kaget pas terjun ke dunia acting karena kayaknya nggak semudah itu gitu. Ternyata berat banget, tapi dari situ aku belajar kenal banyak karakter orang, terus aku harus banyak toleransi. Terutama kalau waktu dulu aku di modeling itu semua harus on time, harus ini. Ternyata di film enggak. Tapi kalau dilihat dari negatifnya terus, kita kan namanya itu kerjaan. Kalau ngeluh nggak akan bisa selesai, nggak akan bisa tercapai gitu. Saya mulai dengan Ida Leman. Bahwa ia seorang perancang busana muslim, pasti Anda tahu. Tapi ia telah tertipu orang, pasti Anda juga belum tahu. Busana-busana ciptaan Ida Leman. Bahwa itu diminati orang tentu saja iya. Maka penipu pun beraksi dengan mengambil setumpuk busana dagangannya. Sejak awal Ida tidak curiga karena penipu itu adalah tetangganya sendiri. Rumahnya itu satu rumah di rumah saya seberang nih. Seberang rumah saya ada lagi sebelah kiri wartel. Nah, sebelah wartel. Jadi waktu dia katakan dia mau beli baju, ya saya silahkan pilih. Saya hitung-hitung seharga 6 juta lebih gitu. Tapi orang itu pulang karena
ada tamu, dipanggil sama suaminya. 1, 2, 3 hari kemudian kok nggak muncul-muncul. Saya pertanyakan sama asisten saya, ini gimana nih, orang mau jadi ambil nggak? Kalau nggak kita kembalikan ke butik lagi, ke workshop lagi. Diantar lagi sama asisten saya ke rumah, ke workshop. Dipilih-pilih sampai 11 juta lebih. Nah, dibawa ke sini sama asisten saya lagi. Saya tanya lagi, mana orangnya? Pulang lagi, Bu, banyak banget tamunya. Dia dipanggil. Aduh, kayaknya sibuk banget nih orang dalam hati saya. Tapi kok nggak nawar-nawar, kok nggak, maksudnya ini begini. Nah, saya sebagai penjual, orang nggak rewel gitu, saya mencoba menservis lebih bagus lagi. Disinilah Ida Leman mulai masuk lebih dalam pada perangkap yang dipasang penipu itu. Ia terlalu percaya. Ada yang 1 biji 800, 1 setel 800, 2 1, sekian. Tapi saya minta bayaran ini panjer, saya bilang, oh panjar 500.000 ya katanya. Aduh, kok 500.000, 11 juta mesti 50%. Senin Mbak Ida, ini hari sudah Jumat sore katanya. Senin saya kesini deh bayar katanya, jam 10 paling lama jam 2. Saya pikir ya tetangga. Maka Senin pun tiba. Ida Leman yang bersiap menagih uang akhirnya menemui kenyataan ia telah ditipu di depan rumahnya sendiri. Tukang kebun saya nanya, Bang Jejen bilang gini, Bu, Ibu kemarin bawa baju ke sana udah dibayar belum, Bu? Belum, saya bilang. Baru dipanjang 500. Ya, Ibu, alamat nggak dapat, Ibu. Kabur orangnya katanya. Kabur tahu dari mana, saya bilang. Bu, nih orang. Nih tukang apa katanya, kompor gas. Dia lagi ngantarin gas, mesen 6, gas listrik 6, 12 biji ini lagi dia antar. Tapi karena orang nggak ada, dia beruntung, nggak rugi. Karena dia dimintain antar Rebo, Kamis, Jumat nggak ada stok barang, baru Senin ada. Tapi orang keburu kabur. Tuh, Bu, tukang telur katanya, tuh tukang beras ada 2 orang, 1 20 juta, 1 15 juta. 35 juta kan. Terus tukang daging 8 juta, tukang telur 7 juta. Nasi telah menjadi bubur. Ida Leman terlanjur kehilangan 36 potong barang dagangannya senilai Rp11.150.000. Kursi yang diduduki Ida Leman ini adalah kursi si penipu yang disitanya. Tapi baginya ini tidak ada harganya. Apaan, saya bilang, kursi ternyata kursi murah, saya bilang. Ini kursinya nggak seberapa. Pemirsa, lihatlah berikut ini. Akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda. Pada hari Minggu malam tanggal 17 Maret lalu, kediaman Nani Wijaya yang terletak di daerah Grogol kedatangan tamu tidak diundang. Artis film yang sekarang lebih banyak berakting di dunia layar kaca ini menceritakan seseorang memasuki rumah yang dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya untuk mengikuti acara ngunduh mantu di luar kota. Hari Kamis itu kita sekeluarga semua keluar kota ya, nginap di sana. Ada anak saya diunduh mantu gitu loh ya. Kemudian hari Senin itu pagi saya ke tempat syuting, anak saya ke tempat syuting juga ya. Sukma Ayu tuh ke tempat syuting juga dia langsung, jadi nggak ada yang kesini. Di tempat syuting dia ada baju yang harusnya continuity harus dibawa. Nah itu, aduh continuity katanya, waduh ada di Grogol, kata anak saya bilang gitu. Ya udah ambil aja dulu deh gitu. Sudah ambil, mau ngambil kesini kan, mau ngambil sini. Pas mau masuk, kok pintu terbuka gitu. Terus dia langsung masuk ke kamar, udah terbuka semua. Kamar-kamar tuh udah terbuka semua, udah aduh, sepertinya dicongkel dengan paksa gitu, rusak semua. Semua kamar rusak. Isinya udah adul semua. Tampaknya pencuri berusaha mencari harta lebih banyak. Hal ini terlihat dari kamar tidur dan lemari baju Nani yang dibongkar paksa dan dalam keadaan berantakan. Dan pencuri berhasil menggondol seperangkat perhiasan mas kawin putrinya. Sementara perhiasan milik Nani tidak berhasil diangkut. Ya sebetulnya nggak begitu banyak ya seperangkat perhiasan anak saya. Nggak ada, pakaian nggak ada yang diambil. Terus uang juga nggak ada, mungkinnya karena terburu-buru ya, nggak lihat ada uang atau gimana ya. Punya anak saya, bukan punya saya. Kalau saya memang nggak pernah ninggal di perhiasan dan surat-surat penting tuh nggak di rumah gitu. Saya masukkan ke loker ya, ke bank gitu ya. Tapi semua isi rumah itu semua, kayak kapal pecah aja begitu. Motivasinya kasarnya mau lucu-lucuan aja kali ya. Cuman
kagetnya itu yang tidak ternilai ya. Shocknya itu iya habis banjir. Bekas banjir aja belum sempat semuanya kembali seperti semula. Udah dari mulai sejak itu.